Halo semuanya, kembali lagi di Krotek. Kali ini kita akan masuk ke sesi Krotok episode ke-15, di mana kita akan membahas AMD yang merilis kartu grafis atau GPU yaitu Radeon 6000 series. Dan juga kita akan membandingkan dengan lawannya yaitu Nvidia. Jadi bedanya apa aja nanti kita bahas. Langsung aja kita intro dulu, oke? Sepertinya AMD benar-benar menjawab tantangan dari Nvidia dan sepertinya tahun ini menjadi tahunnya AMD. Beberapa minggu kebelakangan ini AMD sudah mengumumkan prosesor terbaru mereka yaitu AMD Ryzen 5000 series. Lalu di bulan ini juga AMD kembali mengumumkan GPU terbaru mereka di 6000 series dengan arsitektur RDNA 2 yang mereka sebut sebagai Big Navi, tentunya dengan dukungan ray tracing ya. Dan yang paling menarik perhatian adalah fitur Ray Accelerator yang mengoptimalkan kinerja ray tracing. AMD mengatakan RDNA 2 memberikan kinerja 54% watt lebih besar jika dibandingkan dengan arsitektur RDNA 1, walau sama-sama menggunakan node proses 7 nanometer TSMC, thanks to Infinite Cache. AMD Radeon RX 6800 merupakan GPU yang memiliki komputasi unit sebanyak 60 unit, 18-15 MHz base clock, 2105 MHz boost clock, serta memiliki VRAM 16 GB GDDR6 memori, 128 MB Infinity Cache dengan memory speed 16 Gbps dan menggunakan TDP sebesar 250 Watt. GPU ini akan dilepas atau dirilis mulai dari $579 ya. Barisan kedua ada AMD Radeon RX 6800 XT memiliki komputasi sebanyak 72 unit, 2015 MHz base clock dan 2250 boost clock serta VRAM sebesar 16 GB GDDR6 ditambah 128 MB Infinity Cache. Memiliki juga 72 Ray Accelerator untuk difokuskan ke ray tracing real time dan GPU ini menggunakan TDP sebesar 300 Watt. AMD Radeon RX 6900 XT akan menjadi best untuk formasi GPU AMD saat ini. Spesifikasi yang GPU ini punya ya, 80 unit dengan 2015 MHz base clock dan 2250 MHz boost clock. VRAM sebesar 16 GB GDDR6 dengan tambahan 128 MB Infinity Cache ditambah GPU RX 6900 XT ini menggunakan TDP sebesar 300 Watt. Peningkatan terbesar dari formasi GPU AMD kali ini berasal dari cara kerja yang mereka sebut sebagai Infinity Cache. Berkat ini, jika dibandingkan RX 6900 XT dengan RTX 3090, RX 6900 XT bisa mengalahkan performa RTX 3090 di beberapa skenario game yang diuji cobakan oleh AMD, di mana harga yang 30% lebih murah, penggunaan power 40% lebih irit, serta lebih sedikit 33% dalam penggunaan RAM. AMD Radeon RX 6800 dan RX 6800 XT memiliki harga masing-masing $579 dan $649. Kedua GPU ini akan tersedia di pasaran mulai tanggal 18 November 2020. Lalu untuk RX 6900 XT mulai tersedia di pasaran tanggal 8 Desember 2020 dengan harga mulai dari $999. Bagaimana pendapat kamu tentang peluncuran GPU AMD terbaru ini? Menarik untuk dilihat ke depan apakah Nvidia akan mengeluarkan seri Super atau Ti untuk mengalahkan GPU AMD terbaru ini. Yang dimana seri Super dan Ti pada GPU Nvidia ini mempunyai perbedaan dari segi spesifikasi di dalamnya. Biasanya Nvidia merilis GPU terbaru yang pertama kalinya tanpa embel-embel Super atau Ti, kemudian diikuti perilisan berikutnya menggunakan embel-embel Ti dan kadang Super. Biasanya setiap perilisan terbarunya dengan menggunakan kata Super atau Ti memiliki spesifikasi berbeda dan tentunya di atas spesifikasi tanpa embel-embel Super atau Ti. Ti memiliki performa yang lebih tinggi dan sedangkan Super memiliki performa yang sedikit irit. Walaupun dari segi spesifikasi kalah dengan Ti, performa dari embel-embel Super ini memiliki performance yang cukup melebihi performa Ti.
Kabarnya, NVIDIA RTX 3080 Ti sedang dalam proses pengerjaan, yang dimana NVIDIA RTX 3080 Ti akan memiliki 16 GB VRAM dengan 8192 core. RTX 3080 Ti disebutkan akan rilis pada kuartal keempat tahun 2020 atau sekitar bulan Oktober-Desember nanti. Ia akan memiliki 8192 core, 256 RT core, 1024 Tensor core, boost clock 1750 MHz, memori sebesar 16 GB. GPU lain seperti RTX 3080 dan 3070 akan rilis di kuartal ketiga tahun 2020. Sementara 3060 akan dirilis awal tahun 2021 mendatang. Tentunya kami mengingatkan bahwa bocoran informasi spesifikasi di atas tak perlu kamu anggap serius ya, dan hanya sebagai rumor belaka. Kita akan mengetahuinya setelah NVIDIA resmi mengumumkannya. Tunggu aja, nanti kita akan update infonya terbarunya dan tunggu aja, oke? Jadi jika kita ingin membandingkan dengan AMD Radeon 6000 series ini dengan VRAM sebesar 16 GB GDDR6-nya yang dimana spesifikasi tersebut sama, kita tidak bisa membandingkannya ya, karena masih sebagai rumor, tapi kita nanti bakal lihat perkembangannya, info detail resminya dari NVIDIA ini. Oke, kita tunggu aja. Oke, mungkin segini dulu kali ya untuk Krotok episode ke-15 ini. Kasih tahu ke kita ya di kolom komentar GPU apa yang kamu ingin beli nanti di tahun mendatangnya, AMD atau NVIDIA. Jika ada info update-nya, kita akan update di episode berikutnya atau di Instagram kita @krotek_. Jika informasi ini bermanfaat, kamu bisa subscribe, share ke teman-teman kamu, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.